Kalau Felix Xiao, adik saya lah saya panggil itu. Dia Cina asli. Saya separuh Cina. Ibu saya Cina, bapak saya enggak. Tapi saya kan Cina juga. Separuh Cina. Mata saya kan sipit. Adinda Felix Xiao diusir karena tidak bisa menjilat penguasa. Dia diusir. Kalau saya dikejar pakai parang, pakai mandau. 20 sampai 30 parang bawa tombak segala macam, dikejar sampai tangga pesawat terbang. Ditebas kaki saya sempat, saya angkat aja. Fahri Hamzah juga dikejar sampai lapangan terbang. Kalau saya sampai tangga pesawat terbang. Di Korea saya mau ditangkap juga, ada pengaduan dari Indonesia bahwa saya ISIS. 4 hari ceramah saya itu direkam pakai mobil intelijen Korea. Saya tidak tidur di hotel, saya tidur di masjid. Saya bawa jemaah 3 hari pindah masjid, 3 hari pindah masjid. Karena saya jemaah tablik. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya senangnya sambil keluar, sambil dakwah. Saya bawa 50 orang ikut taklim 3 jam, segala macam program-program jemaah tablik itu. Tiba-tiba satu hari pimpinannya kolonel tentara menjumpai saya. Dia bilang, saya sudah merekam semua ceramahmu. Pakai satelit lah, hebat lah, yang mahal lah itu. Dan sudah kami terjemahkan dalam bahasa Korea semuanya. Nggak ada kamu seperti yang diadukan oleh orang-orang itu. Saya bilang, tugasmu kerjakan aja. Kalau saya salah, tangkap aja. Padahal itu waktu itu minus 11 derajat Celcius. Anak buahnya tidur di mobil. Saya turun dari atas itu kan tingkat 4 tuh. Tangganya itu di luar tingkat 1, di luar tingkat 2 gitu. Jadi kalau mau sholat di tingkat 1, saya keluar dulu. Keluar baru masuk ke masjid. Saya lihat kok ada orang di mobil gitu. Padahal minus 11 kan. Rupanya ya itu intelijen. Tapi saya sudah 4 hari ini mengikuti Anda tidak ekstrim. Dia hormat, dia kasih kartu namanya sama saya. Besoknya saya ceramah di hall, di gedung. Ada 4.000-an orang yang hadir waktu itu. Tiba-tiba saya seperti mendengar suara lah. Ada marawis. Orang Korea sediakan mikrofon banyak, terus sediakan organ dengan gitar Gibson. Tapi nggak dipakai, marawis kan nggak pakai gitar. Tapi tiba-tiba saya begitu, mainkan gitar itu, mainkan gitar itu, mainkan gitar itu, terus saja. Saya ceramah, saya bilang nanti habis ceramah saya mau main gitar satu lagu. Orang ketawa-tawa seneng. Saya habis ceramah saya mainkan gitarnya, putus, jacknya putus, nggak bisa main. Kan gitar listrik, krek nggak bisa. Saya bilang nggak rezeki, saya tutup dengan pantun. Rupanya operatornya itu ada 8 atau 6 orang, lari-lari diganti tuh kabelnya, kreng krong, hidup. Saya mainkan lagu Ebit GAD, lagu Ayah. Udah masuk YouTube tuh. Saya mainkan satu lagu. Habis itu saya pulang ke masjid. Habis asar tentaranya datang lagi, intelijen yang hormat. Kami ditarik ke kesatuan. Ternyata Anda bukan ISIS seperti yang dilaporkan. Ya memang saya bukan ISIS. Tapi kamu tahu dari mana? Saya bukan ISIS. Komandanmu tahu dari mana? Saya bukan ISIS. Kamu main gitar. ISIS mengharamkan gitar. Dan kau main musik itu grade 8, cara main klasik. Kita tahu nggak mungkin baru belajar 2 bulan mesti kekreng. Ini gini sih aja. Dan saya selamat. Sisanya 5 hari lagi saya bebas kemana-mana, nggak ada lagi ditahan. Jadi pastilah ada pengaduan. Di Batam saya dibatalkan panitia karena didatangi oleh nggak boleh. Panitianya nggak berani. Tapi kemudian diambil oleh Sumatera Barat. Sumatera Barat berani mengkelilingkan saya. 3 hari yang di Batam itu batal, akhirnya untuk Sumatera Barat, kampung kelahiran kakek saya, Pagaruyung. Kan kakek saya orang Pagaruyung, Batu Sangkar. Saya keliling. Nah, setelah itu saya masuk ke Batam, panitianya berani. Dan sekarang saya mendengar setiap saya ceramah tidak lagi didatangi oleh aparat kepolisian. Tidak lagi datang. Tapi saya sempat 11 bulan nggak boleh ceramah di TV. 11 bulan. Semenjak saya membacakan keputusan di ILC, keputusan Majelis Ulama Indonesia di ILC tentang Ahok menghina Quran dan ulama,
saya tidak boleh masuk TV 11 bulan. Tapi sekarang sudah boleh. Kemarin saya masuk TV One, berarti saya sudah enggak. Felix Yao masih, saya enggak. Saya sudah selamat. Tapi saya sedih, adik saya Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, ini adik angkat saya ini. Saya baru teringat waktu kemarin saya umroh, beliau jumpa saya di kamar tidur saya. Dia baru sampai jam 12 malam, jam 1 dia masuk kamar saya. Karena saya habis subuh pulang ke Indonesia. Dia ketemu, terus cerita-cerita. Ternyata dia disekolahkan oleh bapak angkat saya, namanya Haji Hashim NT. Saya panggil ayah. Kepala LLAJR Sumatera Utara. Dialah menyekolahkan Ustadz Abdul Somad ini masuk pesantren Raudhatul Hasanah. Jadi saya kenal dia baru taman SD, hitam orangnya. Dari dulu kurus itu, makannya sedikit. Beliau tuh makan sepiring nggak habis itu, sepiring tidak habis sampai sekarang. Makanya dia kurus. Saya sepiring habis. Kemarin dia diusir katanya di Hong Kong. Pasti ada laporan dari sini, nggak mungkin. Masa ada orang Hong Kong tahu sama Abdul Somad? Mesti ada laporan dari sini lah. Sudahlah. Kalian nilai aja. Kalau kami yang dilarang-larang ini orang jahat, kalian ikuti mereka yang melarang kami. Tapi kalau menurut klien kami orang baik, kalian tinggalkan orang yang melarang-melarang ulama-ulama itu. Jangan pilih lagi 2019. Gitu aja. Kok repot? Jangan memberontak, tidak boleh. Yang rugi kita orang Islam 88,7% di Indonesia. Tapi kalau pemilu depan kita nggak pilih, dia mau apa? Nah, kayak gubernur Jakarta, pemilihan gubernur dia nggak menang lagi, mau apa? Mau apa? Reklamasi dicabut raperdanya sama Anies. Alexis ditutup, mau apa? Nah, nanti kalau ganti penguasa, mungkin kami malah jadi ustadz negara, ya kan? Iya kan, pengajian di istana, gurunya Bakhtiar Nasir, Felix Yao, ya kan, Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, ya kan, bisa saja. Allah bisa fa'alu lima yurid, fa'alu lima yurid. Allah kuasa menjalankan apa Allah mau. Begitu saja. Bukti dilarang tidak ada, tapi panitia ditelepon dan didatangi ada. Saya diikuti intelijen ada. Ustadz Abdul Somad diusir dari Hong Kong itu kenyataan. Mungkinkah Ustadz Abdul Somad diusir dari Hong Kong tanpa adanya pengaduan dari sini? Nggak mungkin. Memang kenal orang Cina sama Abdul Somad. Hanya lu orang Abdul Somad, lu orang celama, orang tahu loh. Tidak tahu loh. Mesti ada lapor lah dari sini. Tapi sudahlah, dia lagi berkuasa, biar saja. Orang sedang mabuk kekuasaan, biarkan saja. Dinasehati nggak bisa, mana bisa. Orang tidur, membangunkan orang tidur kan susah. Silap-silap ditendangnya kita. Bangunkan orang tidur, bangun, ditendangkannya bisa kita. An-nasu niyamun, idza matu intabahu. Manusia sedang tidur, biar aja, nggak apa-apa.